ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk kita memperbanyak memohon kepada Allah SWT atau memperbanyak 4 perkara. 2 perkara untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau bisa mendapatkan menjadi penyebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 2 perkara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-Imam al-Haddad qutb ad-da'wa wal-irsyad wa ghawth al-ibad al-bilad al-hayy Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi asrar fi ad-darain amin. وقال رضي الله عنه ما من طوية إلا وفيها خفية ما من طوية إلا وفيها خفية. Tawiyah artinya itu isi hati ya. Isi hati. Tidak ada ya isi hati seorang atau di dalam hati seorang kecuali ada hal-hal tersembunyi. Di dalam hatinya ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak diketahui ya oleh orang lain. Pengecualian nih yang mungkin bisa diketahui oleh mungkin para wali dengan melalui kasyaf dan seterusnya ya. Tapi secara hal-hal yang secara pribadi tidak diketahui hanya kecuali ya hanya diri sendiri pribadi yang mengetahui. Jadi tidak ada di dalam hati seorang, di dalam hati seorang yang sedalam-dalamnya kecuali ada hal-hal yang tersembunyi. Dan hal yang disembunyikan di dalam hati ini bisa jadi hal-hal yang mungkin yang buruk, bisa hal-hal yang baik bisa juga. Kalau hal-hal yang baik ya alhamdulillah. Ya, mungkin bisa jadi makanya oleh karena itu kita tidak boleh suudzon sama orang atau tidak boleh melihat orang dengan meremehkan orang, merendahkan orang. Bisa jadi siapa tahu orang ini mungkin wali. Orang yang ada di hadapan kita yang kita melihat biasa saja, mungkin sahabat kita, teman kita. Bisa jadi ini seorang adalah seorang wali. Karena seorang wali itu nggak harus ya tampak dengan pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, imamah, pakai syarida ini semuanya enggak. Orang wali itu macam-macam. Ada wali yang zahir ya terlihat, ada wali yang mastur. Mastur yang tersembunyi. Yang tersembunyi pun juga ada 2 macam. Ada yang mengetahui bahwasanya dirinya sendiri adalah seorang wali, tapi nggak mau memperlihatkan itu. Ada yang memang nggak tahu. Nah ini yang lucu yang ada orang-orang mereka sendiri wali, tapi nggak tahu bahwasanya dirinya sendiri adalah seorang wali. Bisa jadi. Justru malah yang mengkhawatirkan, menakutkan yang terakhir ini. Mengkhawatirkan karena apa? Bisa jadi ya marah sama orang, mendoakan hal yang buruk, kemudian dikabulkan oleh Allah SWT. Nah orang yang tahu dirinya dia seorang wali, dia lebih hati-hati di dalam doanya. Jangan sampai mendoakan orang lagi nanti kualat, ya kena musibah, kena masalah. Tapi kalau yang jadi masalah ini, yang dikhawatirkan orang yang nggak tahu dirinya, dia ini adalah wali. Sesaat emosi ya, dia bisa mendoakan orang, apa yang didoakan bisa jadi dikabulkan oleh Allah SWT. Ini dikhawatirkan. Terlepas daripada itu semuanya, kita tetap husnudzon ya kepada siapapun yang ada di hadapan kita. Jangan menilai orang dari bajunya atau dari tampilannya secara zahir, tidak. Ya, berapa banyak orang yang wali yang kita tidak, di tengah kita tidak mengetahuinya. Di dalam suatu hadis ya, majtama'a arba'ina min ummati illa wa fihim waliyun mujabud da'wah. Tidak ada 40 orang dari umatku yang berkumpul di satu tempat kecuali kata Rasulullah SAW, 1 dari 40 ini adalah seorang wali. Minimal 1 dari 40 orang ini adalah seorang wali. Bisa jadi lebih dari itu. Nah, ini anak pondok ini berapa? Hah? Nah, berarti ini ada yang wali di sini. Hati-hati jangan tadi gara-gara sama temannya. Nah, jadi itulah tadi itu dalam hadis Rasulullah SAW, ma ijtama'a
arba'ina min ummati illa wa fihim waliyun mujabud da'wah kama qala sallallahu. Tidak ada sekelompok dari umatku yang berkumpul, ya, mana jumlah mereka 40 minimal ya ini, kecuali ada satu orang dari kalangan mereka, dari 40 ini ada satu yang wali, minimal satu, bisa jadi dua, bisa lebih dari itu. Yang mana di dalam hadis ini itu mengajarkan kepada kita husnudzon kepada siapapun yang ada di hadapan kita. Mungkin bisa jadi kita lebih pintar di dalam pemahaman kita, di dalam kita menguasai suatu ilmu atau beberapa ilmu lebih daripada lainnya, tapi bukan artinya kita lebih afdol, lebih mulia daripada orang lain. Tidak. Guru pun juga, ini bukan hanya antara sepantara saja atau sesama murid, tidak. Guru pun juga tidak boleh melihat dirinya, menganggap dirinya lebih mulia, lebih afdal daripada muridnya, enggak boleh. Siapapun. Jadi siapapun yang ada di hadapan kita itu bisa jadi di sisi Allah SWT lebih tinggi ya di mata Allah SWT. Yang lebih tua daripada kita husnudzon bahwasanya dia lebih karena lebih tua amalannya lebih banyak. Karena orang yang menggunakan waktu, kesempatan, ya, lowongan waktu yang telah diberikan oleh Allah SWT itu benar-benar digunakan di dalam taat dengan ibadah, itu bisa melebihi orang yang lainnya yang ya, mungkin yang seumur mungkin bisa jadi gitu. Yang jelas orang yang lebih tua daripada kita, usianya lebih daripada kita, berarti dia memiliki kesempatan untuk taat dan ibadah lebih daripada kita. Maka kita menganggap orang ini lebih afdal daripada kita karena lebih tua daripada kita. Ya, kita husnudzon ibadahnya lebih banyak daripada kita, taatnya lebih banyak daripada kita. Orang yang sederajat dengan kita, seumuran dengan kita, bisa juga begitu. Walaupun umurnya kita sama, bisa jadi amalannya beliau ini lebih banyak, ya. Amal beliau ini mungkin lebih diterima di sisi Allah SWT dibanding amal saya. Yang lebih kecil daripada kita, itu pun juga kita melihat, memandang dari sisi yang lagi lebih kecil dari saya, ya, bisa jadi mungkin amalan lebih banyak, bisa jadi dosanya lebih sedikit. Saya yang lebih tua bisa jadi dosa saya, ya, perbuatan buruk saya lebih banyak. Jadi tetap bagaimanapun kita tetap husnudzon. Ya, bagaimanapun kita tetap husnudzon. Berkaitan dengan masalah perbedaan waktu ini bisa membedakan antara derajat antara dua orang. Ini suatu cerita yang singkat saja. Ada dua sahabat yang dua sahabat ini akrab, ya, teman akrab, kemana saja mereka bareng, sholat berjamaah bareng, hadir majelis bareng, walhasil selalu berdua nih bareng. Subhanallah, yang satu meninggal dunia di medan perang, tergugur di medan perang, berarti meninggal syahid. Nah, tinggal temannya yang satunya sendirian. Setelah sekitar 3 tahun kemudian baru temannya yang kedua wafat, meninggal dunia. Lalu kemudian sahabat yang lainnya mengatakan begini, kasihan. Yang kedua ini kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia derajatnya beda dengan temannya, sahabatnya yang meninggal lebih awal. Karena meninggal lebih awal itu meninggalnya syahid. Sedangkan yang kedua ini meninggalnya biasa-biasa aja, sakit tak bagaimana meninggal. Jadi meninggalnya bukan syahid. Lalu di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan, dari mana Anda tahu amalannya yang pertama melebihi yang kedua? Yang kedua ini hidup berapa lama? Berapa Ramadan yang dia mendapatkan kesempatan untuk bertambah? Menunjukkan bahwasanya walaupun dua teman yang bareng pertamanya, yang satu meninggalnya syahid, tapi yang kedua masih ketinggalan 2-3 tahun kemudian dia mengamalkan, ya, hanya bulan Ramadan. Kalau seandainya bulan Ramadan saja, berapa pahalanya amal bulan Ramadan? Lailatul Qadar berapa? Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar itu menurut ada sebagian ulama mengatakan bukan 1000 bulan. 1000 bulan ini hanya istilahnya itu kiasan saja, perumpamaan saja, bisa lebih daripada itu pahalanya. Ini untuk 1 malam saja, belum yang 1 bulan penuh, belum yang di luar bulan Ramadan. Jadi ternyata
dengan amalannya yang selama sekitar 3 tahun ini bisa melebihi pahala seorang yang meninggalnya ya seumuran atau yang dulunya amalannya sama ya kurang lebih undi yang meninggalnya syahid. Ya. Kembali ke bahasan inti masalah khafiyah, sesuatu yang tersembunyi di hati ini bisa sesuatu yang baik bisa sesuatu buruk ya. Nah kalau yang baik itu alhamdulillah. Kalau sesuatu yang buruk ya bagaimana caranya kita berusaha untuk menghilangkan dari hati kita. Berusaha ya hal-hal yang buruk yang ada di hati kita yang tidak diketahui oleh siapapun itu kita menghilangkan dari hati kita. Bisa jadi ya hal-hal yang buruk yang ada di dalam hati kita yang kita menyembunyikan itu bisa terlihat sewaktu-waktu jika mamanya ya mungkin kita marah emosi sama orang mungkin mengeluarkan sesuatu yang menunjukkan isi hati kita yang buruk. Nah, sehingga ada kata-kata hikmah yang disampaikan oleh para ulama wa kullu ina'in billadzi fihi yandahu. Setiap wadah itu akan mempercikan isinya. Kalau air, percikannya air ya. Kalau ternyata itu sirup ya sirup. Ya yang keluar dari situ cipratannya percikannya ya sirup. Kalau ternyata kopi ya kopi teh dan seterusnya. Jadi walaupun yang percikan ini sedikit tapi bisa memberitahu kepada kita oh ternyata isi wadah ini dan itu dan seterusnya. Nah, wa kullu ina'in billadzi fihi yandahu. Setiap wadah dia pasti akan mencipratkan atau mempercikan ya percikan atau cipratan yang itu menunjukkan isi wadah ini apa. Nah, ya para ulama isi hati kita itu bisa terlihat mungkin dari sikap kita, dari perilaku kita itu tadi itu. Sehingga itulah penyebab termasuk di dalam kalam nasihatnya, mauidhahnya para ulama, para aulia itu diterima oleh masyarakat karena keikhlasan mereka, karena kebersihan, kesucian hati mereka. Sedangkan orang-orang yang mungkin lebih fasih dari mereka, lebih indah bahasanya, sastranya, gak diterima oleh masyarakat karena apa? Karena ya isi hatinya itu ya tidak baik. Sehingga ada pun juga yang mengatakan apa? Kullu kalamin yabruz wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Setiap ucapan yang akan keluar dari mulut seorang itu akan dikemas ya atau dilapisi dengan ya isi hati ini apa? Dengan apa yang ada di dalam ya, hatinya seorang ini. Ya, kalau orang ini ahli taat, ahli ibadah ya, orang yang tawadhu, orang yang ikhlas, itu keluar ya dengan kemasan itu semuanya. Walaupun ucapan sederhana bisa jadi 1, 2, 3 kata tapi para hadirin semuanya menangis. Hatinya bergetar semuanya. Bisa jadi orang pidato ceramah mauidhah ya jam 2 jam biasa-biasa aja. Walaupun lebih fasih, walaupun lebih ya, kembali kepada isi hati. Maka ma min tawiyatin illa fiha khafiyah. Tidak ada ya hati seorang kecuali di hati yang terdalam kecuali ada sesuatu yang tersembunyi di situ, bisa baik bisa buruk. Kalau gitu kalau baik ya dijaga ya, ini alhamdulillah suatu anugerah ya, karunia dari Allah SWT harus dijaga. Kalau sesuatu yang buruk, nah kita harus berusaha untuk membersihkannya. Setelah itu waqala idza salahat al maqasid lam yaqib al qasid. Ya. Idza salahat al maqasid, jika maksud kita, tujuan kita, harapan kita, niat kita itu baik di dalam hal apapun yang kita melaksanakan, hal apapun kita menjalankan dan melakukan, maka lam yakhib al-qasid, maka orang yang menjalankan sesuatu dengan dasar niat ya, tujuan harapan yang baik tidak akan kecewa. Nah, tidak akan kecewa atau tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lam yakhib al-qasid. Nah, maka kembali kepada niat di dalam segala sesuatu itu harus dibarengi dengan niat yang saleh, yang baik. Sekarang banyak orang ya, kalau kita bicara sekolah umum ya, banyak orang yang sekolah umum ya, itu semakin tahun
semakin naik kelas ya, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai lulus ini semuanya, itu mata pelajarannya semakin tinggi, tapi nggak semakin tambah akalnya bertambah atau maksudnya kesadarannya, tidak. Ini umum ya, nggak semuanya, tapi sebagian besar. Kita lihat sikapnya, lihat akhlaknya semakin buruk. TK sudah nakal, SD tambah lagi, SMP tambah, SMA tambah. Loh, kenapa demikian? Rata-rata sebagian besar karena orang tuanya yang menyekolahkan dengan tujuannya apa? Supaya anak saya nanti bisa kerja enak, dapat haji yang bagus, yang banyak, gajinya besar. Tujuannya bukan agar supaya menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang bisa bermanfaat, ya, berbakti kepada dua orang tuanya, ya, bermanfaat untuk negaranya, untuk umat, enggak. Karena lihat orang tua yang buruk, maka jadilah anak-anak yang buruk, generasi yang buruk. Itu berbeda dengan anak-anak yang rata-rata di pesantren. Semakin tahun semakin bertambah mata pelajarannya, semakin pintar, semakin berakhlak, semakin berkualitas, semakin, karena apa? Karena tujuan orang tuanya ketika menyekolahkan atau memondokkan anaknya itu sebagian besar untuk supaya anaknya menjadi, harapannya jadi anak yang soleh. Masalah nanti sukses apa, jadi bukan artinya setiap orang tuh ya masuk pondok tuh berarti jadi ustadz, enggak. Bisa jadi pengusaha tapi yang soleh, bisa jadi ustadz dan pengusaha, bisa juga macam-macam, profesi apapun bisa, gitu. Maka inilah, jika maksud dan tujuan harapannya sudah mulai awal itu sudah baik, maka nanti yang akan dipanen itu, yang dipetik dari itu tidak akan mengecewakan. Sedikit maupun banyak, insya Allah tidak akan mengecewakan karena sudah niatnya sudah baik, dia sudah masak niat baik. Sebelum ini kita sudah membahas ya, siapa orang yang berniat baik maka Allah SWT akan membukakan 70 pintu kebaikan. Dan sebaliknya, siapa orang yang memasang niat buruk maka Allah SWT akan membukakan 70 pintu keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala asy-syaitan, wa qala radhiyallahu anhu, asy-syaitanu ala idlalil alim ahrasu minhu ala idlalil jahil. Lianna al-alima idza dhalla yadhillu bi dhalalihi ghairuhu wal jahilu laysa kadzalik. Syaitan itu lebih syaitan ala idlal alim ahras minhu ala idlal jahil, lebih berusaha dan bersungguh-sungguh ya, sepenuh tenaganya fokusnya untuk menyesatkan seorang atau menjatuhkan seorang yang berilmu, lebih daripada menyesatkan atau menjatuhkan orang yang bodoh. Karena dengan sesatnya seorang ulama atau dengan jatuhnya seorang ulama dari martabat seorang alim itu apa namanya? Ya, anal alim idza dhalla yadhillu bi dhalalihi ghairu. Karena seorang ulama jika tersesat maka dia akan menyesatkan orang banyak, akan menyesatkan umat. Ya, seperti yang barusan ini yang viral beberapa hari yang lalu, itu banyak orang tersesat karena mereka. Ya, walaupun ya Pak, mungkin hakikatnya bukan ulama, tapi tampilan ulama dan masyarakat tertipu dengan tampilan mereka, dengan bahasa mereka, dengan ya salam. Li'anna al-'alima idza dhalla yadhillu bi dhalalihi ghairuhu. Karena seorang alim jika sesat maka orang lainnya ikut tersesat, umat akan tersesat. Sedangkan wal jahil laisa kadzalik, sedangkan orang bodoh tidak. Orang bodoh ya tidak akan menyesatkan banyak orang. Maksudnya orang bodoh yang tidak bersifat ilmu atau tidak terlihat sebagai tidak membawa nama seorang ulama. Nah, tapi kalau seorang bodoh membawa nama ulama itu dari itu tetap akan menyesatkan. Sehingga ada yang mengatakan ahlakal alam itsnan, ia membinasakan ya alam semesta ini dua, nisfu alim wa nisfu tabib, setengah alim dan setengah tabib, setengah dokter.
belajar ilmunya setengah-setengah ya, apa bab sholat setengah ya, bab wudhunya toharoh setengah, bab saumnya setengah, terus mengajarkan masyarakat ini semuanya. Banyak salahnya. Orang sekolah kedokteran, nah, di tengah perjalanan, di tengah berhenti, lalu membuka praktek jadi dokter. Korbannya banyak. Maka dua orang ini akan binasakan, tapi lebih parah ulama, karena ulama bisa mungkin bisa ujung-ujung bisa mematikan orang saja ya, kurbannya hanya mati di dunia selesai. Tapi ulama kurbannya akan melanjut ke alam akhirat ya, akan tersesat di alam akhirat, lalu bisa hidup selama-lamanya di api neraka, naudzubillah, karena itu tadi itu. Jadi lebih buruk. Bahkan mungkin lebih daripada ini, ya sama tapi lebih dari tiga ya, tiga yang menjadi sasarannya setan ya, tiga kelompok menjadi sasarannya setan. Pertama itu adalah para habaib pertama, yang kedua para ulama, yang ketiga para pejabat. Karena kenapa demikian? Karena tiga orang ini jika mereka tersesat, maka menyesatkan umat yang banyak ya, seorang dari para habaib atau seorang ulama atau pejabat. Jika tersesat mereka umat akan tersesat. Tapi jika mereka ya, menjadi orang yang baik, maka umat akan juga ya ikut dengan mereka itu. Sebuah contoh zaman dahulu, mungkin pernah mendengarkan cerita masalah seorang yang dianggap ulama padahal orang bodoh ya, dianggap ulama di tangan masyarakat, dipercayai kesolihannya ya, kebaikannya, kesolihannya dan ibadahnya, tapi mereka tidak tahu bahwasanya ini orang bukan orang yang berilmu, sehingga tertipu dengan ini semuanya dan tersesat. Itu adalah zaman dahulu, zaman jahiliyah. Di kota Makkah ada seorang bernama Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai. Siapa Amr ibn Luhai ini? Adalah seorang kepala suku ya, kepala suku di Quraisy zaman dahulu, yang sejak kecil memang Masya Allah dia suka kebaikan, suka sosialnya tinggi, ahli ibadah, suka bantu orang ya, akhlaknya luar biasa, sehingga dianggap oleh masyarakat itu adalah seorang soleh, seorang ulama. Ketika seorang bernama Amr bin Luhai ini sesuatu saat pergi ke Syam, negeri Syam atau wilayah Syam. Syam itu kan kalau zaman sekarang ya wilayah, termasuk di dalam wilayah ini 4 negeri: Syria, Palestina, Lebanon, Yordan. Ini semuanya termasuk Syam. Jika ke sana kan perdagangan Quraisy itu rihlatus syita was saif, dua perdagangan di dua musim. Perdagangan di musim syita, musim dingin, ada was saif, perdagangan musim panas. Kalau musim dingin, arah perdagangan mereka, pusat perdagangan mereka adalah di Yaman. Sedangkan di musim was saif, musim panas, jadi pusat perdagangan mereka itu adalah negeri Syam. Ketika Amr bin Luhai ke negeri Syam, ternyata melihat di sana banyak yang menyembah berhala. Banyak orang di sana menyembah berhala. Lalu kemudian ada patung-patung. Mengatakan di dalam dirinya begini, ini kan negerinya para nabi, negerinya para anbiya. Ya. Nabi Allah Ibrahim di sana, ya, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Ayyub, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Kitab-kitab suci semuanya di sana ya. Zabur, kitabnya Nabi Allah Daud, ya, Allah menurunkan kepada Nabi Daud itu dia di sana. Taurat, kitab yang Allah menurunkan ya kepada Nabi Musa, di sana pun juga. Injil, kitab yang Allah menurunkan kepada Nabi Isa itu turunnya di sana semua.
berarti mereka adalah orang pintar. Itu cara pemikirannya begitu. Mereka orang pintar, mereka orang yang beragama, berarti menyembah berhala itu benar. Nah, menyembah patung itu berarti benar. Akhirnya bagaimana? Beli patung satu besar dibawa ke Mekah. Sebelumnya itu sejak mulai Nabi Allah Ibrahim sampai ya ini sebelumnya Amr bin Luhai ini tidak ada satupun yang menyembah berhala. Tidak ada orang musyrik satupun di kota Mekah dan di negara Arab itu tidak ada. Ternyata setelah Amr bin Luhai balik dari sana bawa patung mempromosikan ya mereka untuk menyembah patung dan berhala. Dan dianggap oleh mereka ini ada seorang ulama, percaya semuanya, ikut semuanya ya. Nah, akhirnya semua ya, mulai pertama Quraisy, kemudian kota Makkah dan sekitarnya sampai seluruh negara Arab semuanya jadi musyrik karena satu orang ini tadi. Karena kebodohannya dan masyarakat nggak tahu ini orang bodoh, dianggap ulama. Akhirnya tersesat itu semuanya karena satu orang tadi itu. Nah, orang yang semacam ini dicari oleh setan. Karena menyesatkan umat yang banyak. Wa qala man aslaha niyatahu bulligha umniyatahu. Ya, kurang lebih sama dengan yang idza sulahat al-maqasid lam yakhib al-qasid. Jadi siapa orang yang memperbaiki niatnya, maka dia akan menyampaikan tujuannya atau mendapatkan apa yang diniatkan tadi insyaallah. Kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Faqala yas'abu suluku sabilin najati 'ala man ghalaba 'ala qalbi hubbul mali wal jah. Nah, ini kita harus hati-hati dari apa yang disampaikan oleh beliau. Ayyuhal Haddad. Yas'abu suluku sabilin najat. Sulit berjalan di jalur yang benar, di jalur yang bisa menyelamatkan kita di alam akhirat bagi siapa? Bagi seorang yang sudah hatinya itu sudah apa istilahnya itu dimasuki ya hubbul mal wal jah, cinta harta dan cinta jabatan. Kalau orang sudah mau masuk ke dalam hatinya itu dua perkara ini, mencintai harta, mencintai jabatan, maka sulit bagi orang ini untuk berjalan di jalur yang benar. Di jalur yang bisa menyelamatkan di alam akhirat atau dunia akhirat, sulit. Nah, selalu tergoda dengan harta, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala demi harta. Ya, yang kedua, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala demi jabatan. Sehingga menghalalkan sesuatu yang haram, sebalikannya mengharamkan sesuatu yang halal demi harta, demi jabatan mereka. Salah satu contoh zaman dahulu adalah Raja Romawi. Ketika Rasulullah SAW mengirim ya surat ke beberapa wilayah, ke beberapa kepala-kepala suku atau pemimpin-pemimpin beberapa negara yang ada di zaman beliau SAW, mengutus sahabat dengan beberapa sahabat membawa surat-surat beliau kepada mereka. Di antara ya raja-raja yang menerima surat Rasulullah SAW adalah Raja Romawi ya, Hercules atau Kaisar Hercules, bahasa Arabnya Herakl. Itu beliau Raja Romawi itu hampir masuk Islam. Nah, tapi apa kata Rasulullah SAW? Dia lebih memilih dunianya, jabatannya dibandingkan akhiratnya. Jadi hatinya sudah percaya dengan Rasulullah, tapi berat untuk ya masuk Islam, meninggalkan, bukan masalah meninggalkan agamanya, meninggalkan jabatan itu sebagai raja itu keberatan. Akhirnya dia mengorbankan imannya demi jabatannya, akhirnya itu celaka.
Wa qala al-khawfus shadiq ya'malu fi mahwi asy-syahawat an-nafsaniyah wal himam ad-daniyah 'amal an-nar fi ihraq al-ashjar. Qala Allah Ta'ala fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kata beliau, al-khawfus shadiq, takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ya, rasa takut yang benar-benar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'malu fi mahwi syahawat an-nafsaniyah wal himam ad-daniyah, itu bisa menghapus syahwat ya, hawa nafsu kita, dan al-himam ad-daniyah, tujuan-tujuan yang rendah, tujuan-tujuan yang remeh yang ada di dalam diri kita itu bisa hilang jika orang benar-benar yang memiliki rasa takut kepada Allah yang benar-benar ya, karena beda ya rasa takutnya seorang kepada Allah SWT itu berbeda dari orang ya ke orang yang lainnya, tergantung betapa tingginya takwanya dan imannya ya, tergantung ya dengan keimanan dan ketakwaannya. Semakin keimanan dan ketakwaannya tinggi, semakin rasa takutnya lebih lagi. Seperti yang mana para aulia, para salihin, para tabi'in, para sahabat itu mereka nggak berani melaksanakan sesuatu yang syubhat ya. Bahkan terkadang sesuatu yang makruh mereka nggak berani, takut melaksanakannya, menganggap sesuatu yang makruh itu seperti sesuatu yang haram gitu. Karena apa ya? Ini rasa takutnya kepada Allah SWT tinggi karena iman yang mereka dan takwanya tinggi gitu. Dan orang semakin dan apa yang menyebabkan keimanan dan ketakwaan ini semakin tinggi? Pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih, semakin rasa takut ini semakin tinggi di dalam hati kita. Gambarannya yang paling gampang itu seperti ya orang ya, ada dua ini ya, orang dewasa sama anak kecil. Dua-duanya dimasukkan di kandang singa. Anak kecil ini ya, apalagi ya si balita atau usia setahun 2 tahun, bisa jadi dia dimasukkan kandang singa ini, bisa jadi dia ingin bermain dengan singa, kan nggak tahu siapa singa ini. Sedangkan orang yang dewasa itu malah ketakutan. Kenapa? Karena anak kecil nggak tahu apa singa ini. Sedangkan orang dewasa tahu ini adalah binatang buas, sehingga dia takut. Maka pengetahuan ini yang bisa menambah rasa takut ini. Ketika seorang semakin mengenal Allah SWT, semakin mengetahui Allah SWT, itu otomatis rasa iman takwanya akan semakin menaik dan rasa takutnya semakin tinggi. Semakin ya jauh dari Allah SWT, semakin tidak mengenal Allah SWT, semakin minim pengetahuan Allah SWT, nah itu semakin berani untuk bermaksiat ya, bahkan terang-terangan seperti ya sekarang ini. Ya sayang sekali banyak umat Islam ya yang malah di siang hari Ramadan itu makan terang-terangan di hadapan orang lain tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah. Padahal ini adalah rukun, tiang dari tiang-tiang agama Islam, sholat, puasa. Anda ini katanya mengaku diri sebagai orang Islam, mana gue tidak puasa tuh? Sedangkan puasa salah satu tiang dari tiang-tiang Islam. Nah, dan di dalam hadis itu jika ada seorang sengaja ya membatalkan puasa di siang hari Ramadan tanpa uzur, maka dia tidak akan bisa menggantikan pahala sehari tadi itu yang sengaja membatalkannya tanpa uzur, walaupun puasa sepanjang hidupnya, selama umurnya semuanya ingin menggantikan pahala sehari tidak akan bisa. Nah di sini al-khaufus shadiq, takut kepada Allah SWT yang benar-benar ya,
yang rasa takut yang sangat tinggi sekali, itu bisa menghilangkan, bisa menghapus ya hal-hal yang buruk yang ada di dalam hati seorang ya. Seperti yang mana? Seperti api bisa membakar pohon ya, atau kayu. Qala Allah Ta'ala ya, dalam firman Allah Ta'ala, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat ya. Menceritakan kebun atau taman yang kena badai. Badai ini, angin ini membawa api, maka hanguslah, terbakar isi ya, pohon atau taman atau hutan ya. Ini semuanya karena api yang ada di tadi itu. Lalu kemudian warraja'us shadiq ya'malu fi istikhrajin niyat at-thayyibah wal amal as-shadiqah. Dan harapan yang benar ya, roja ya, berharap ya hal-hal yang berharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar yang ada tertanam benar-benar dalam hati seorang, itu bisa membuat ya'malu fi istikhraj an-niyat at-thayyibah wal amal as-salihah. Itu bisa ya mengeluarkan dari hati seorang niat-niat yang baik dan amal-amal yang saleh. Amal al-ma'i fil ardil hamidah al-khashi'ah, seperti yang mana air itu bisa membuat tanah yang tadinya awalnya kering bisa menjadi subur. Ar-raja ya, berharap rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini ya, sifat yang semacam ini dimiliki oleh seorang, dan ini ya, sifat ini ya tinggi di dalam hati seorang ya, benar-benar ya sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu akan ya mempermudahkan orang ini diberi ilham oleh Allah SWT, diberi niat-niat yang untuk meniatkan niat yang baik dan beramal yang soleh. Seperti tadi contohnya seperti air ya, amal al-ma' fil ardil hamidah al-khashi'ah. Air, bagaimana air ini bisa merubah tanah yang tadi itu awal kering menjadi tanah yang subur. Qala Allah Ta'ala, وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ya, Allah SWT menjelaskan dalam ayatnya bagaimana kita melihat tanah ini tidak bergerak, kering. فإذا أنزلنا عليها الماء, dan jika kami menurunkan air, Allah SWT kepada tanah tadi itu, ihtazzat, akan bergerak, warabat, tumbuh, keluar subur. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan berbuahlah berbagai macam buah-buahan, berbagai macam ya bunga-bunga dan berbagai macam tumbuhan. Wa qala yanbaghi an tuqida laka sirajan min al-'ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih tastadhi'u bihi fi layli dhulumati ad-dunya hatta yatla'a 'alayka fajrul maut aw shams as-sa'a أو شمس الساعة فإنك إن بقيت في ليلها بلا سراج تنتظر طلوع هذا الفجر أو سطوع هذه الشمس حق عليك قول الله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا. Kata beliau, seandainya Anda menyalakan lampu dari ilmu yang bermanfaat ya, ilmu ini ibaratnya cahaya ya, maka carilah ilmu, tuntutlah ilmu yang bermanfaat dan beramallah yang amal-amalan soleh, karena ini semuanya termasuk cahaya. Yang mana cahaya ini bisa digunakan untuk apa? Tastadhi'u bihi fi laili dhulumatid dunya, bisa digunakan untuk menerangkan kegelapan ya, malam ya, di dunia. Hatta yatlu'a 'alaika fajrul maut aw syams as-sa'ah ya. Sehingga ketika terbit atau muncul ya
Fajrul maut, fajar atau subuh, kematian, ini ibaratnya maksudnya ya, ini anu saja apa? Kiasan saja ya. Seolah-olah dalam dunia ini seperti malam yang gelap. Kehidupan di dalam dunia ini tanpa ilmu seperti orang yang hidup di malam yang gelap ya. Makanya orang yang bodoh itu nggak tahu ya, sebarang kali dilaksanakan benar nggak benar, seperti orang buta, seperti orang yang nabrak tembok ke sana ke sini. Karena apa? Nggak punya cahaya. Orang yang memiliki cahaya ilmu dia akan tahu ya, menerangkan perjalanannya, dia akan tahu tujuannya kemana ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilaksanakan. Maka dengan ilmu dia akan selamat dari kegelapan malam ya, berkat ilmunya dan amal solehnya tadi itu. Hatta yatlu'a 'alaika fajrul maut, sehingga jadi kehidupan dunia digambarkan dengan malam. Kita bisa menerangkan malam kita nanti ketika tiba saatnya fajar. Fajar ini apa? Yang dimaksud oleh beliau di sini itu adalah waktu seorang berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Nah, mungkin bisa diartikan fajar ini kan subuh kan menerang ya. Nah, jadi orang keluar dari kegelapan dunia ke alam yang lebih besar lagi, alam akhirat, akan hal-hal yang tidak akan mengetahui di alam dunia, dia akan mengetahui kebenarannya nanti di alam barzakh, pasti ini. Orang yang beriman sudah pasti, orang yang tidak beriman pun juga pasti dia akan menyesal atas seluruh perbuatan di alam dunia. Karena apa? Dia kapan tahu hakikatnya? Setelah dia pindah ke alam barzakh. Jadi ibaratnya dunia ini ya, seperti malam, lalu kemudian munculnya fajar ini dimaksud oleh beliau pindahnya dari alam dunia ke alam akhirat, ke alam barzakh. Hatta yatlu'a 'alaika al-fajr maut aw syamsus sa'a. Jadi siaplah di malam hari dengan cahaya ilmu dan amal saleh, sehingga nanti di pagi hari ya, tinggal muncul ya kematian atau syamsus sa'a, atau beliau menggambarkan tadi itu kematian dengan fajar ya, dengan subuh, lalu kemudian matahari digambarkan dengan hari kiamat. Nah, dengan kematian tadi barzakh atau datangnya kiamat, kita sudah siap. Kita sudah siap. Fa innaka in baqita fi lailiha bila siraj, karena sesungguhnya jika Anda di malam hari ini tidak memiliki cahaya, tidak ada penerangan di malam hari ini, tantadhiru tulu'a hadzal fajr, dan menunggu nanti nunggu nanti ya muncul ya subuh ya, masuk waktu subuh atau nanti matahari terang. Kalau Anda menunggu itu di malam hari ini tidak ya memiliki cahaya, maka haqqa 'alaika qaulullah ta'ala, maka Anda ya naudzubillah pantas akan mendapatkan apa yang sesuai dengan ucap Allah Subhanahu wa taala ayatnya, wa man kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Siapa orang yang hidup di dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan buta. Buta ini maksudnya buta hati. Maka ketahuilah bahwasanya nanti kelak di akhirat itu lebih buta lagi dan tersesat. Nah, jadi berarti apa? Perbanyak ya amal soleh dan ilmu kita selama kita masih hidup. Jangan nunggu kematian, jangan nunggu kiamat. Intinya begitu. Nanti kalau seandainya orang menunda-nunda ini semuanya ya, nunda-nunda kemudian meninggal dunia, datang kiamat, maka ini semua tidak berguna dan akan menjadi lebih sesat ya, kehidupannya lebih buta lagi di alam akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala radhiyallahu anhu kafa bin najat minan nari mathubah wa kafa bi hirbalil jannati uqubah. Cukup bagi orang yang selamat dari
api neraka ini cukup sebagai pahala ya bagi seorang yang beriman itu diselamatkan dari api neraka. Tapi ini maksudnya pahala minimal, pahala yang paling rendah selamat dari neraka. Maka berarti apa? Kita jangan hanya berharap hanya selamat dari neraka saja, tidak. Berharap masuk surga di derajat yang paling tertinggi. Maka bagaimana caranya itu? Perbanyaklah amal soleh ya, dan menjauhilah yang namanya maksiat. Apa dalam ayatnya faqad faz ya. Dalam firman ayatnya ada ayat faqad faza fawzal azima, ada yang wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, berarti ini orang adalah orang yang beruntung, orang yang berhasil beruntung. Nah, ini al-fawz ini maksudnya kafun aja matsuba ini wa kafa bihirmanil jannati 'uqubah. Cukup hukumannya bagi hamba Allah SWT, hukuman yang paling ringan itu, ini sudah berat, yang ringan ini sudah berat, apalagi lebih. Itu adalah naudzubillah jika orang ini tidak diizinkan oleh Allah SWT masuk surganya, naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini sudah dianggap ini sudah hukuman, cukup hukuman ini, belum hukuman-hukuman yang lainnya. Wa kafa bihirmanil jannati 'uqubah. Seorang enggak boleh di dalam bulan Ramadan ini ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk kita memperbanyak memohon kepada Allah SWT atau memperbanyak 4 perkara. 2 perkara untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau bisa mendapatkan menjadi penyebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 2 perkara lagi yang masih kata Rasulullah SAW, la ghina biha ankum, Rasulullah SAW ya. 2 perkara lagi yang pasti kita akan membutuhkannya. Enggak mungkin kita tidak membutuhkannya. 2 perkara yang pertama untuk menjadi penyebab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tasyhaduna an la ilaha illallah ya, lalu kemudian wa tastaghfiruna, istighfar. Lalu kemudian 2 perkara yang satunya lagi yang pasti akan membutuhkannya, tas'alunahul jannah wa tasta'idzuhu minan nar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surganya dan memohon kepada Allah agar diselamatkan dijauhkan dari nerakanya. Nah, inilah yang dikumpulkan oleh para masyayikh dan guru-guru kita di dalam bacaan kita, asyhadu an la ilaha illallah, ini yang pertama. Nah, astaghfirullah, ini yang kedua. As'alukal jannata, ketiga. Wa a'udzubika minan nar, 4 ini semuanya. Nah, maka disusun oleh para guru-guru kita menjadi 1. 4 ini dianjurkan untuk memperbanyak. Makanya enggak heran ketika kita selalu kalau baca diulang karena memang ada anjuran khusus bulan Ramadan, perbanyaklah 4 hal tadi. Agar supaya orang menjadi benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya sekedar selamat saja masuk surga Allah Subhanahu wa taala, agar supaya bisa dikatakan pantaslah untuk mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dengan apa? Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh, sehingga ada dari para solehin, entah itu beliau Habibul Haddad atau lainnya, mengatakan ya, talabul jannah bi ghairi amal dzambun minadz dzunub. Memohon kepada Allah SWT surganya tanpa beramal, ini termasuk suatu dosa. Karena apa? Meremehkan Allah SWT, maksiat toh ya, nggak pernah menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan selalu melanggar ya perintah larangan Allah SWT, lalu kemudian mohon surganya. Amalnya mana?
Amalnya mana? Sama seperti orang yang seolah-olah melolok atau mengejek Allah SWT atau merendahkan Allah SWT, meremehkan Allah SWT, karena tidak beramal soleh, tidak menjauhkan maksiatnya, tapi selalu mohon meminta surganya Allah SWT. Ya. Ini seperti orang yang berbohong, karena apa yang diucapkan dengan lisannya tidak sesuai dengan perilaku dan perbuatannya. Wa qala radhiyallahu anhu al-alam bi asrihi mutalashi wa huwa fil haqiqati la syai'. Alam semesta dengan isinya ini semuanya mutalashi. Mutalashi ini maksudnya ya akan semuanya akan dengan jalannya waktu akan menghilang semuanya, hangus semuanya. Talasya itu sesuatu yang menghilang, tapi biasanya kata-kata ini digunakan untuk sesuatu yang menghilang dengan apa ya? Bukan sekejap mata, enggak. Hilangnya itu apa istilahnya? Bertahap. Hilangnya bertahap. Nah, seperti kita lihat malam, hilangnya malam dengan adanya sinar kan bertahap. Ya, sama pun juga sebalikannya, ya. Apa namanya? Pagi ya munculnya juga bertahap dan sore. At-talashi ini menghilang dengan jangan bertahap ya. Ini alam sedikit demi sedikit akan menghilang sampai habis semuanya. Intinya alam semesta ini dengan seisinya, seluruh alam semesta ini mutalashi akan hilang ya. Dengan jalannya waktu akan menghilang ini semuanya. Wa huwa fil haqiqati la syai', dan hakikatnya ini bukan apa-apa. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekejap mata bisa dihilangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala min rahmati rabbika bika an hajabaka anhu. Termasuk kata beliau di sini, termasuk dari gambaran rahmat Allah SWT kepada kita ini, an hajabaka anhu, Allah SWT membuat kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah alam, apakah karena maksudnya manusia itu tidak mampu untuk melihat Allah SWT, bagaimana Allah alam. Karena begini, memang Allah SWT menciptakan manusia dengan memiliki keterbatasan tertentu di dalam hal apapun. Tapi keterbatasan yang Allah SWT dan kemampuan yang diberi oleh manusia kepada mereka masing-masing ya, itu semuanya ada hikmahnya, termasuk rahmat dari Allah SWT. Gambarannya begini ya, pendengaran kita itu dibatasi Allah SWT, penglihatan kita dibatasi Allah SWT. Tapi ternyata ada hikmahnya semuanya, ternyata ini untuk kemaslahatan kita, untuk ada baiknya untuk kita. Coba kita bayangkan, jika pendengaran kita tidak dibatasi oleh Allah SWT, gak bisa tidur kita. Kita bisa ya, ini dengar suara burung tak ya. Kalau udah dibatasi telinga kita, suara serangga kecoa gitu semua. Gimana? Jadi siang malam seperti kita di pasar, kira-kira gimana? Gak bisa tidur, gak bisa apa ya, mendengarkan segala sesuatu ya, suara mulai serangga, orang-orang yang di sekitar semuanya masuk dalam telinga kita, tak kuat. Jadi oleh karena dibatasi Allah SWT mendengar kita, ini ada hikmahnya ya. Penglihatan kita pun juga begitu, dibatasi. Kalau dia dibatasi, kita bisa melihat segala sesuatu, semuanya kecampur gimana? Mungkin jalan nggak bisa, karena itu semuanya apa istilahnya ya, terlihat di hadapan mata kita semuanya. Nah, Allah SWT memberi ya penglihatan kita ada batasnya, ya. Ada batasnya, di apa namanya? Jadi kemampuannya terbatas. Nah, ini termasuk rahmat bagi kita semuanya itu. Salah satu contoh saja itu ketika Rasulullah SAW bagaimana pendengaran kita dibatasi Allah SWT,
termasuk rahmat. Ini salah satu contoh seperti dalam hadis yang mana kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW bicara tentang dua malaikat azab ya di alam kubur. Itu ketika seorang yang tidak beriman, orang kafir diazab di alam kubur, dipukul dengan ya bimitraqah, dengan palu ya. Palu ini besar. Kalau dipukulkan ke gunung, gunung bisa hancur. Itu dipukulkan kepada seorang ya, naudzubillah, di alam kubur yang tidak beriman. Itu akan mendengarkan teriakannya semua makhluk ya yang ada di muka bumi ini selain manusia dan jin tidak bisa mendengarkan. Ini rahmat dari Allah SWT. Kalau kita dibukakan telinga kita, mendengar kita bisa mendengarkan suara ya yang di kuburan, lewat kuburan ini orang-orang diadab oleh Allah SWT berbagai macam gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa Nah, juga Allah SWT. Ini mungkin ya termasuk dari pembahasan itu ya. Maksudnya kita sama Allah SWT memang tidak diizinkan untuk memandang Allah SWT karena itu kita tidak mampu untuk memandang Allah SWT itu. Wa qala al-ifrat fil amri ayatun 'ala al-masir fihi ila at-tafriq. وقال الإفراط في الأمر آية على المصير فيه إلى التفريط. الإفراط ada ifrat dan tafrid. Ifrat itu berlebihan di dalam sesuatu. Tafrid maksudnya di dalam melaksanakan sesuatu berlebihan, itu namanya ifrat. Tafrid sebalikannya, berlebihan di dalam meremehkan atau mengabaikan sesuatu. Contoh ifrat. Nah, ifrat di dalam wudu, orang membasuh wajahnya lebih dari 3 kali, itu namanya ifrat. Membasuh tangannya lebih dari 3 kali, namanya ifrat. Dianjurkan 3 ya 3, jangan lebih. Lebih, nah itu namanya ifrat. Al-ifrat ini kalau bahas masalah puasa, orang kalau wudu ya ketika kumur dalam wudu, kumur tidak sengaja tertelan airnya diminum, kira-kira hukumnya bagaimana? Nah, apa kata para ulama? Kalau di dalam batas 3 kali nggak sengaja keminum masuk ya, ada yang masuk, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ifrat, berlebihan, keempat kalinya nambah, sudah 3, dia yakin ya, kalau masalah ragu-ragu 3 atau sudah 3 belum, nggak apa-apa nambah. Tapi sudah yakin 3, nambah lagi 4. Keempat ada air yang tertelan, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Ifrat itu berlebihan. Tafrid itu mengabaikan. Jadi tahu bahwasanya membasuh 2 tangan di awal wudu sunnah, enggak usah. Nah, atau hanya sekali saja. Itu namanya tafrid. Tahu kumur di dalam wudu sunnah, tapi sunnah kan enggak wajib. Nah, itu enggak, sehingga tidak mengamalkan, itu namanya tafrid. Atau namanya hukum sekali saja kan enggak wajib 3 sekali toh. Itu namanya tafrid. Jadi kalau berlebihan namanya ifrat, kalau berkurang namanya tafrid. Di dalam hal apapun, ini contoh paling gampang dalam masalah wudu. Di dalam masalah agama, sesuatu hal berlebihan itu namanya ifrat. Kalau sesuatu yang sebalikannya, ya, yang meremehkan, mengabaikan, namanya tafrid. Ya, dua-duanya salah. Kita tengah-tengahnya. Ja'alnakum ummatan wasata. Kita dijadikan umat yang ambil tengah-tengahnya. Khairul umur awsatuha, kata Rasulullah. Segala sesuatu yang perkara paling terbaik itu ada tengah-tengahnya. Jangan berlebihan, melampaui batas, jangan sebalikannya. Ya. Sehingga di dalam wudu saja kan ada hadis ya. Rasulullah SAW
Al-wudu'u thalathan atau kama qala sallallahu. Jadi wudu itu tiga kali, basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali ya, bersihkan hidung 3 kali, basuh wajah 3 kali, mau 2 tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki, telinga juga bahkan lebih dari 3, ada sunnah-sunnahnya. Kaki 3 kali. Nah, lalu apa kata Rasulullah SAW? Setelah selesai wudu setelah selesai wudu beliau mengatakan wudu itu seperti ini. Cara wudu yang benar seperti ini. Faman zada au naqasa faqad asaa au zalam. Maka siapa orang yang wudunya lebih daripada ini, melebihi atau mengurangi, maka faqad asaa au zalam. Maka orang ini telah berbuat sesuatu yang buruk atau telah berbuat sesuatu yang zalim. Apa sesuatu yang buruk? 3 itu masih tambahi lagi. Ini sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang baik. Ya, karena sudah ada batasnya. Ada hal-hal yang memang kita bebas, bisa kita mengamalkan terserah kita sebanyak mungkin, itu bebas. Tapi ada hal-hal ada batasnya, nggak boleh kita menambah. Sebaliknya au zalam. Nah, zalam menzalimi ya. Dengan apa menzalimi? Dengan mengurangi, menzalimi wudu. Haknya wudu itu wudunya 3 kali. Kalau kita mengurangi berarti kita telah menzalimi wudu dari itu, ibadah wudu. Kita tidak memberi haknya. Dan di luar masalah hal-hal yang sunnah ini, masalah aurat, wirid ya, wiridul latif, ratib dan seterusnya. Kalau di dalam wirid dalam ratib 3 ya sudah 3. 7, 10, nggak boleh kita nambah, nggak boleh kita kurangi. Memang dosa, haram enggak, tapi barokahnya hilang, manfaatnya hilang. Seperti seringkali kita dicontohkan oleh para guru-guru kita seperti kunci. Gigi kunci kalau seandainya ya 4. Nah, lalu kemudian kita ngurangi 1, bisa buka kunci enggak? Pintu enggak? Enggak bisa. 4, kita nambah 1 gigi lagi, bisa enggak buat buka pintu? Nggak bisa, harus pas. Nah, itu pun juga hal-hal yang sudah memang diajarkan oleh para guru-guru kita dengan ijazah. Ini bacanya 3, ya ada baca 3. Ini baca yang 4, baca 4. 3 dibaca 300 kali, nggak ada itu. 3 ya, 4. Kalau bebas ini baca 300 berapa ribu monggo silakan. Tapi kalau memang ada batasnya, ya kita cukup berhenti di. Nah, dia batas yang dibatasi nggak boleh kita menambah.